Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aryani dari Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum dengan NPM 2140501014 lokal A1. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih itu istisan. Nah, presentasi ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Hukum Islam di bawah dosen pengampu Bapak Dosen Zainal Abidin Muja, BIS MIRKH. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu istisan, simak video ini ya. Baiklah, pada presentasi saya mengenai istisan ini, kita akan membahas sebanyak 4 submateri, yang mana diantaranya yang pertama, pengertian istisan, kemudian yang kedua, pembagian istisan, lalu yang ketiga, dasar hukum istisan, serta yang keempat, contoh daripada istisan itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, ialah pengertian istisan. Jadi di sini pengertian istisan saya paparkan atau lampirkan baik itu pengertian menurut bahasa, istilah, dan ulama. Baik, untuk pengertian istisan menurut bahasa, istisan ialah menganggap baik atau mencari yang baik. Kemudian ada pula istisan menurut istilah. Nah, jadi istisan menurut istilah ini ialah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar, atau juga meninggalkan hukum kuli atau hukum yang umum untuk menjalankan hukum istinai atau pengecualian disebabkan karena adanya dalil yang menurut logika membenarkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengertian istisan menurut ulama dari ulama Hanafiyah. Nah, menurutnya istisan ialah beralih kepada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena adanya dalil syara atau dalil yang lebih khusus. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya istisan ini tindakan yang mana meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya yang disebabkan oleh adanya suatu dalil atau syarat khusus yang mengharuskan untuk meninggalkan hal tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu pembagian istisan. Menurut ulama Hanafiyah, membagi istisan ke dalam 6 macam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah, yaitu yang pertama, istisan bil anas, atau artinya ialah istisan berdasarkan ayat atau hadis. Sebagaimana yang saya contohkan, dalam kasus seseorang ada yang makan atau minum padahal ia sedang berpuasa. Hal tersebut dikarenakan ia lupa. Nah, dalam kaidah umum atau kias, orang tersebut batal. Kenapa? Karena ia telah memasukkan makanan atau minuman ke dalam tenggorokannya. Tetapi ada suatu hadis yang mengecualikannya atau menentangnya, bahwasanya siapa yang makan atau minum karena lupa pada saat ia sedang berpuasa, hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian istisan yang kedua ialah istisan bi al-ijma, atau yang artinya istisan yang didasarkan kepada ijma, sebagaimana yang saya contohkan dalam kasus pemandian umum. Nah, menurut kaidah umum, jasa pemandian umum ini ialah seberapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang ia pakai, sehingga kasus ini sangat menyulitkan untuk orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah dan lamanya waktu yang dipakai.
Kemudian istisan yang ketiga yaitu istisan bi al-qiyas al-kahfi, atau yang artinya istisan berdasarkan kias yang tersembunyi. Sebagaimana yang saya contohkan ialah wakaf lahan pertanian. Jadi menurut kias atau jali, wakaf ini sama halnya dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah atau pula untuk mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk akad dalam wakaf itu, kecuali dinyatakan di dalam akad. Nah, ada pula nih, sedangkan menurut Qiyas al-Kahfi, wakaf itu sama dengan akad sewa menyewa. Kenapa? Karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau pula hak mengalirkan air ke lahan pertanian itu termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan atau tidak dicatatkan di dalam akad itu. Kemudian istisan yang keempat ialah istisan bi al-maslahah, atau yang artinya istisan berdasarkan kemaslahatan. Nah, sebagaimana yang saya contohkan nih, di dalam kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat daripada orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Nah, dalam atau menurut kaidah istisan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Kemudian istisan yang kelima ialah istisan bi al-urf, atau yang artinya ialah istisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Sebagaimana yang saya contohkan ialah menyewa wanita atau yang kita sebut sebagai babysitter untuk menyusukan bayi dengan jaminan kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Kemudian macam istisan yang terakhir yaitu yang keenam, istisan bi'al darurah, atau yang artinya istisan berdasarkan darurat. Sebagaimana yang saya contohkan ialah dalam kasus sumur kemasukan najis. Nah, menurut kaidah umum, sumur tersebut sangat sulit untuk dibersihkan, yaitu dengan cara mengeluarkan seluruh air yang ada di dalam sumur tersebut. Karena memang sumurnya dari mata air itu sangat sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi ulama Hanafiyah menyatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa air galon ke dalam sumur itu, karena keadaan tersebut merupakan keadaan darurat yang mana menghendaki seseorang untuk tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air dalam melakukan ibadah. Atau contoh simpelnya ialah pada saat sudah tidak ada lagi air untuk melakukan ibadah, maka sebelum melakukan ibadah itu boleh untuk bertayamum. Baiklah, sekarang kita masuk kepada submateri yang ketiga, yaitu dasar hukum istisan. Nah, para ulama yang memakai kata istisan ini mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan kata istisan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istisan ini, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, yang mana maknanya ialah menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga dalam surah Az-Zumar ayat 55, yang mana maknanya ialah menurut mereka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah yang mana menunjukkan bahwa itu adalah wajib.
Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah itu dari hukum wajib. Baiklah, sekarang kita masuk kepada submateri yang terakhir atau submateri yang keempat, ialah contoh istishan. Nah, jadi contoh istishan yang saya paparkan di sini dalam arti umum. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi video dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.